Film dimulai dengan menunjukkan 3 orang pria yang sedang mengendarai pesawat di atas hamparan es kutub. Sayangnya mesin pesawat mereka mati membekuk ketika melewati badai es yang sangat dingin. Dalam insiden itu membuat salah satu orang terluka parah. Sementara seseorang dari mereka bernama Amundsen mengatakan bahwa mereka hampir sampai ke tempat tujuan. Di sisi lain, kakaknya Amundsen bernama Leon menyempatkan waktu untuk datang ke tempat adiknya karena sudah lama ia tak menemuinya. Namun sayangnya Leon hanya bertemu dengan sang pacar adiknya saja, yaitu bernama Beth Malkich. Namun kita panggil saja Betty. Mereka berdua pun berkenalan dan bercerita satu sama lain. Leon menceritakan masa kecilnya ketika bersama Amundsen, sekaligus menjadi awal mula mereka menyukai petualangan ke tempat-tempat ekstrim. Dan di sini film pun berfokus kepada ceritanya Leon, di mana cerita tersebut berawal pada saat Amundsen dan Leon masih kecil. Dan dengan ayahnya yang merupakan seorang pelaut, ia bekerja di sebuah kapal. Dan pada saat itu ayahnya pulang membawa sebuah bola dunia yang diterangi lampu. Saat itu Amundsen kecil yang penasaran pun bertanya, kenapa di kutub utara belum dipetakan seperti yang lainnya? Dan sang ayah pun kemudian menjawabnya bahwa belum ada orang yang bisa sampai ke sana, tentunya pada saat itu. Dan beberapa orang percaya bahwa di daerah tersebut terdapat daratan. Karena rasa penasarannya itu, Amundsen mulai bereksperimen, yang dimana ia mencoba beradaptasi dengan kutub utara yang dingin, yaitu dengan cara berendam di bak mandi yang penuh dengan es. Selain itu juga ia mempelajari wilayah kutub dari buku yang sering dibawa oleh ayahnya. Berdasarkan cerita dari Leon bahwa ayah mereka meninggal di sebuah lautan yang jaraknya ribuan mil dari tempat tinggal mereka. Dan beberapa tahun kemudian sang ibu mereka pun meninggal karena sakit. Suatu hari Leon dan Amundsen kecil menghadiri sebuah perayaan di mana seorang petualang bernama Fridtjof Nansen kembali dari ekspedisinya menjelajahi Greenland. Greenland merupakan pulau terbesar berisi hamparan es. Dan semenjak itulah mereka berdua semakin yakin dengan niatnya yang ingin berekspedisi ke kutub utara. Dan scene film pun kembali ke masa kini di mana Leon terlihat mengambil sebuah miniatur kapal. Kemudian setelah itu Leon pun melanjutkan ceritanya bahwa adiknya bersama penjelajah Inggris berhasil berekspedisi ke kutub utara, sehingga hal itu mengantarkan mereka berdua kepada sebuah konferensi pers para penjelajah yang ada di Inggris. Di sana Amundsen menceritakan perjalanannya, bahwa ia bertemu dengan suku Inoya yang merupakan suku asli di daerah tersebut. Sayangnya beberapa pihak meremehkan cerita tersebut, termasuk kedua penjelajah asal Inggris Robert dan Scott. Mereka mengacuhkan ceritanya Amundsen. Setelah acara selesai, Dr. Nansen yang merupakan salah satu penjelajah Inggris memberitahu kepada mereka bahwa akan ada perlombaan ke kutub utara untuk mendapatkan informasi ilmiah dan lain sebagainya. Perlombaan tersebut bukanlah siapa yang lebih dulu sampai ke sana, dan juga bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang lebih banyak mendapatkan informasi lah pemenangnya. Amundsen dan Leon merasa tertantang dan memutuskan untuk ikut perlombaan tersebut. Mereka pun kemudian mempersiapkan segala hal yang akan diperlukan saat berekspedisi, termasuk mempersiapkan kapal besar yang mereka pinjam dari Dr. Nansen. Dan setelah semuanya siap, mereka berdua pun mengadakan pertemuan dengan beberapa orang yang nantinya akan menjadi kru penjelajah. Namun pada saat itu salah satu kru datang dengan terlambat, dan dia juga memberikan surat kabar terbaru kepada Amundsen. Dan surat kabar tersebut diberitakan bahwa seseorang bernama Fredrik Scott telah sampai lebih dulu dan saat ini sedang melakukan eksplorasi. Mengetahui itu, Amundsen merasa semua persiapannya sia-sia. Amundsen yang merasa kesal kemudian menyendiri di dalam kamarnya. Dan pada saat itu peta dunia yang ada di meja terjatuh, hingga muncullah ide untuk melanjutkan ekspedisinya. Kemudian idenya ia disampaikan kepada Leon, dan Amundsen ingin keberangkatannya dirahasiakan dari orang-orang Inggris agar mereka bisa menjadi orang pertama yang mencapai kutub selatan. Sehari sebelum keberangkatan, Leon pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut dalam ekspedisi tersebut. Karena hal itu harus mencari dana tambahan dan harus mengurus inspektor yang cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama.
Saat itu Amundsen kembali menegaskan kalau rencana ini jangan sampai diketahui oleh orang Inggris. Akhirnya tepat di tanggal 9 September tahun 1910 di sebuah pelabuhan semua kru dikumpulkan, dan kemudian Amundsen menjelaskan kalau perjalanan kali ini bukanlah menuju kutub utara melainkan ke kutub selatan. Ia juga mengatakan kalau Inggris saat ini sedang melakukan penjelajahan di kutub utara dan Inggris pun berencana akan mengeklaim daerah tersebut. Sementara ekspedisi kali ini akan menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi orang pertama yang berhasil sampai ke kutub selatan. Setelah semua kru setuju, akhirnya Amundsen berpamitan dengan Leon sembari memberikan surat keberangkatannya yang nanti akan diserahkan kepada Inggris sebagai bukti. Dan setelah itu, beberapa bulan kemudian Leon datang ke Inggris untuk mengantarkan surat tersebut. Mereka yang menerimanya tentu sangat kaget dan menganggap ekspedisi tersebut bukanlah sebuah petualangan lagi, tetapi telah menjadi perlombaan ego siapa yang lebih baik. Dan di sisi lain, Amundsen dan kru kapalnya berhasil memasuki wilayah Antartika atau Kutub Selatan. Kemudian mereka pun bersiap-siap untuk turun. Setelah musim dingin selesai di tanggal 8 September di tahun 1911, mereka pun mulai melakukan eksplorasi dengan berjalan sejauh 1.300 km. Namun di tengah perjalanan, badai salju datang dengan suhu yang sangat dingin, sehingga mau tidak mau Amundsen memerintahkan krunya untuk kembali ke tenda. Kemudian esok harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan melewati padang es yang sangat begitu luas serta jalur ekstrim di tepi jurang yang beresiko longsor. Dan benar saja, inilah yang terjadi selanjutnya. Setelah itu mereka kembali berjalan hingga mendekati daerah penggunungan. Dari sana mereka bisa melihat beberapa puncak gunung lainnya, dan kemudian menamai gunung-gunung tersebut dengan nama-nama setiap anggota krunya Amundsen. Kemudian saat hampir malam, Amundsen meminta kepada salah satu anggotanya agar menyembelih salah satu anjing penarik untuk makan malam mereka. Di hari berikutnya mereka melanjutkan eksplorasi dan mencatat setiap jalur yang mereka lewati, termasuk menandai setiap tempat yang pernah mereka tempati untuk beristirahat. Setelah berhari-hari mereka melewati padang es tanpa ujung, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1911 sampailah mereka di tengah-tengah kutub selatan ceritanya. Dan kemudian mereka pun menancapkan bendera Norwegia. Singkat ceritanya, 2 tahun kemudian Leon dan Amundsen mengikuti konferensi pers geografi yang tentu dihadiri oleh para ilmuwan. Namun bukannya mendapatkan penghargaan atas ekspedisinya, Amundsen malah dipermalukan karena para ilmuwan di sana lebih menganggap bahwa Kapten Scott lah yang menjadi pahlawan, meski pada kenyataannya Amundsen mendahuluinya mencapai kutub selatan. Ternyata Kapten Scott dan timnya melakukan ekspedisi susulan, namun mereka tidak berhasil kembali ke Inggris dan dikabarkan meninggal dunia di perjalanan. Para ilmuwan Inggris itu mengolok-olok cara Amundsen bertahan hidup di kutub selatan yang dianggap sadis, yaitu dengan memakan anjing-anjing yang menarik kereta es. Kemudian di bulan Juni 1916, Norwegia justru sebaliknya, yaitu menghargai kerja keras Amundsen dan timnya, yang kemudian mengadakan pertemuan dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Amundsen dan krunya karena telah membuat negaranya selangkah lebih maju dari Inggris. Namun dalam akhir pertemuan, seseorang di sana mengatakan kalau pihak Norwegia akan membiayai perjalanan Amundsen ke kutub dengan melewati arus laut utara, yang mana saat itu Inggris belum berhasil melewatinya. Amundsen pun kaget mendengarnya. Singkat ceritanya, misi itu pun dimulai dengan kapal dan anggota kru yang baru. Amundsen pun berangkat menuju jalur kutub yang telah ditentukan. Singkat ceritanya, kapal mereka terhalang oleh tebalnya es kutub, sehingga mau tak mau es yang menghalangi kapal mereka harus disingkirkan dengan cara manual. Hingga pada suatu malam ketika Amundsen yang hendak mengecek keadaan sekitar, dia tak sengaja terpeleset dan jatuh dari kapal.
Dan tak lama kemudian dia diserang oleh beruang kutub. Untung saja salah satu kru berhasil menembak beruang tersebut. Waktu pun terus berlalu sampai suatu ketika seorang pria datang dari salah satu suku yang mendiami wilayah tersebut. Pria itu datang dengan putrinya yang sedang sakit dan meminta kru kapal untuk mengobati putrinya itu. Amundsen dan timnya pun berusaha mengobati anak tersebut, dan untungnya dengan persediaan obat yang dibawa akhirnya anak itu berangsur pulih dan membaik. Bahkan singkat ceritanya anak itu akrab dengan semua kru kapal. Tak hanya itu, orang tua dari anak itu juga menitipkan kakaknya agar mereka berdua dibawa ke Norwegia supaya bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Amundsen pun dengan senang hati mau menerimanya. Akhirnya setelah 5 tahun ekspedisi itu berjalan, Amundsen yakin bahwa rute yang mereka lalui bisa membawa mereka ke kutub utara. Namun perjalanan itu masih membutuhkan beberapa tahun lagi. Ya, memang lama karena pada saat itu kapal yang mereka gunakan adalah kapal layar sebagai penggeraknya, bukan mesin uap apalagi mesin diesel. Namun pada akhirnya Amundsen memberikan jabatannya kepada Wasti, salah satu kru yang ia percayai. Sementara dirinya akan pergi ke Norwegia bersama kedua anak yang dititipkan itu untuk disekolahkan. Tak hanya itu, Amundsen juga rupanya akan menyusun rencana lain. Kemudian pada tahun 1923 di Alaska, Amundsen membuat konferensi pers yang menjelaskan mengenai rencananya untuk terbang menjelajahi kutub utara. Amundsen juga mengatakan jika itu berhasil maka misi tersebut akan menjadi salah satu misi paling historis di dunia. Beberapa bulan kemudian Leon dan Amundsen pun bertemu, dan di sana Leon mengungkapkan kekecewaannya karena adiknya sudah memesan 3 pesawat yang harganya sangat mahal. Dan Leon ingin agar Amundsen membatalkan pesawat pesanannya karena nyatanya kini mereka sudah kehabisan modal. Belum lagi kapal laut yang ditinggalkan kala itu juga sudah disita oleh Inggris. Karena tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan, dengan berat hati Leon memutuskan kalau dirinya menyerah dan tak mau lagi mengurus semua keuangan ekspedisi. Dan sejak saat itulah Leon berpisah dengan Amundsen. Dan sampai sini pula cerita Leon kepada Betty yang di awal film tadi. Dan si Betty ini adalah pacarnya si Amundsen seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, sementara itu di tempat lain ternyata Amundsen berhasil mendarat di kutub utara. Namun saat itu ia memutuskan untuk kembali demi keselamatannya. Walaupun dalam hatinya ia belum puas mengeksplor kutub tersebut. Dan sesampainya di Norwegia, ternyata kedatangan ekspedisi Amundsen disambut meriah oleh masyarakat di sana. Bahkan Amundsen mendapatkan kesempatan bertemu dengan Raja dan Ratu Norwegia. Dalam sebuah perayaan, Betty juga datang untuk memberikan selamat atas keberhasilan ekspedisi tersebut. Leon yang juga ikut hadir turut ikut mengucapkan selamat kepada sang adik dan mengajaknya bersalaman. Namun saat itu Amundsen mengabaikannya. Malam harinya saat Amundsen dan Betty diranjang, Amundsen mengatakan bahwa seorang insinyur Italia berhasil merancang balon udara yang bisa ia gunakan untuk berekspedisi, dan Betty pun selalu mendukung apa yang Amundsen kehendaki. Kemudian pada bulan Mei tahun 1926, balon udara itu diterbangkan ke kutub utara. Ekspedisi balon udara milik Italia yang dibuat oleh Under Antonopil dipimpin langsung oleh Amundsen. Kemudian pada tanggal 12 Mei mereka berhasil tiba di kutub utara. Singkat ceritanya, setelah misi itu selesai, Amundsen pun pulang dan scene film pun memperlihatkan Amundsen yang sedang mengobrol dengan sang kakak yaitu Leon. Leon ternyata sedang menulis sebuah buku dan ia meminta sang adik untuk menceritakan pengalamannya yang akan ia tulis dalam buku tersebut terkait orang-orang Inggris yang dulu pernah menghinanya. Amundsen juga menganggap bahwa orang-orang Inggris telah melakukan hal yang tidak adil kepadanya, dan Amundsen berharap rivalnya dulu yaitu Scott masih hidup agar Scott bisa melihat bukti keberhasilan Amundsen. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan sebuah pertemuan untuk merayakan keberhasilan Amundsen sebagai penjelajah kutub tersukses saat itu. Di tengah pertemuan itu tiba-tiba mereka menerima sebuah kabar bahwa balon udara milik Antonopil hilang saat terbang ke kutub utara untuk ekspedisi dan misi lainnya.
Dan misi pencarian itu pun segera dilakukan. Misi pencarian yang dipimpin Amundsen tersebut akan dilakukan dengan menggunakan pesawat. Walaupun usia sudah mulai menua, Amundsen akhirnya terbang ke kutub utara ditemani 2 orang rekan lainnya. Dan scene film pun memperlihatkan dengan baling-baling pesawat yang berhenti berputar yang mengakibatkan pesawat itu jatuh ke sebuah jurang. Setelah mendapatkan kabar jatuhnya pesawat Amundsen, Leon langsung mengambil bola dunia yang diberikan ayahnya sewaktu kecil lalu membantingnya hingga pecah berkeping-keping. Tak lama kemudian Betty pun datang dan disambut oleh raut wajah yang begitu sedih oleh Leon. Betty pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Leon akhirnya mengatakan bahwa pesawat Amundsen jatuh di suatu tempat dan ia pun menghilang. Leon sangat begitu menyesal karena dia tak bisa menghentikan adiknya untuk tidak ikut dalam misi pencarian ini. Namun di sisi lain ternyata Amundsen masih hidup. Ia tengah duduk bersama seorang rekan timnya yang sedang pasrah meratapi nasibnya. Dan pada tanggal 18 Juni tahun 1928 Amundsen dinyatakan dan dipastikan menghilang gugur dalam misi tersebut. Dan jasadnya Amundsen dan sisa-sisa bangkai pesawatnya itu pun tak pernah ditemukan hingga kini. Bahkan pada saat film ini rilis, hilangnya Amundsen dan timnya itu masih menjadi misteri. Kemudian film pun berakhir dengan menunjukkan foto-foto asli Amundsen. Oke guys, film kali ini cukup sampai di sini dulu. Oke, next video saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Subrek ya, katarik anjing.